Kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi dari vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kelurahan Pondokopi, Jakarta Timur pada Senin pagi tadi. Salah satu yang jadi fokus vaksinasi adalah orang lanjut usia. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang saat ini dilakukan pemerintah memfokuskan para pekerja publik dan orang lanjut usia. Untuk kriteria orang lanjut usia atau lansia berusia di atas 60 tahun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah lokasi. Salah satunya adalah di Kelurahan Pondokopi. Untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, warga lansia di ibu kota mesti terlebih dahulu mendaftar secara daring di tautan yang telah disediakan di situs Kementerian Kesehatan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia digelar di Rumah Sakit Haji Adam Malik pada Senin pagi. Ada 200 dosis vaksin COVID-19 disediakan setiap harinya dan menurut rencana vaksinasi COVID-19 ini akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Lebih lengkap terkait dengan vaksinasi warga lansia, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Irianda Mardanus di Pondokopi, Jakarta Timur dan juga Rusmi Hairani di Medan, Sumatera Utara. Saya ke Pondokopi terlebih dahulu, Yanda. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk orang warga lanjut usia untuk bisa dapat vaksin COVID-19? Oke, Maidop, kalau saya coba kutip dari juru bicara vaksinasi dari tim penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19, yaitu Siti Nadia Tarmizi, ini sebenarnya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi warga lansia sebelum mendapatkan vaksinasi. Yang pertama adalah persyaratan administrasi, yang kedua adalah persyaratan kesehatan. Nah, sebenarnya kalau administrasi sendiri ini singkatnya adalah mendaftarkan di website yang sudah tersedia. Sebenarnya ada dua mekanisme kalau untuk persyaratan administrasi, yaitu mekanisme 1 atau vaksinasi statis, kemudian mekanisme 2 adalah namanya vaksinasi dinamis. Nah, kalau mekanisme 1 atau vaksinasi statis sendiri, ini masyarakat bisa mendaftarkan secara mandiri, mendaftarkan secara langsung, ini khususnya yang masyarakat lansia ya. Ini ke website yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan juga website yang dimiliki oleh KPCPEN atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kalau di website Kemenkes sendiri, ini ada di www.kemkes.go.id dan juga di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Kalau di website KPCPEN, ini bisa di www.covid19.go.id. Sebenarnya apa bedanya? Kemudian mekanisme pertama dan kedua, kalau mekanisme pertama vaksinasi statis ini masyarakat lansia nanti akan mendapatkan vaksinasi setelah mendaftar tadi di layanan-layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama ini di puskesmas daerahnya ataupun rumah sakit di dekat tempat ia tinggal. Kalau di mekanisme kedua atau vaksinasi secara dinamis, ini bedanya walaupun nantinya ujungnya datanya ini masuk ke website yang sama, ke pendataan yang sama milik KPCPEN ataupun milik Satgas COVID-19, tapi ini bisa dibantu oleh organisasi atau institusi yang menaungi lansia tersebut. Ambil contoh misalkan seorang lansia ini ada yang dinaungi oleh organisasi pensiunan ASN di kementerian tertentu, nanti organisasi tersebut yang akan mengordinir para lansia tersebut yang kemudian vaksinasinya ini tidak dilakukan di layanan kesehatan yang ada, tapi di tempat-tempat yang sudah disetujui oleh organisasi yang menaungi lansia tersebut dan juga Dinas Kesehatan dan tim Satgas COVID-19 tentunya. Nah, kemudian juga selain itu, ini juga mirip seperti apa yang kemudian ada di tempat saya melaporkan sekarang, yaitu adalah turunan dari contoh vaksinasi dinamis. Kemudian kalau untuk kesehatan, syarat kedua yaitu syarat kesehatan sendiri, ini kalau saya bisa bagi ini ada dua, syarat kesehatan secara umum dan juga syarat kesehatan secara khusus. Nah, secara umum sendiri sepertinya sama dengan kategori lain, kategori non-lansia, yaitu suhu dan tekanan darahnya ini di bawah angka yang sudah ditentukan oleh tim medis. Yang sangat berbeda, Maidop, dari kategori lainnya, untuk lansia sendiri ini adalah persyaratan kesehatan secara khusus. Nantinya setelah masuk registrasi kemudian masuk ke screening, ini ada 5 pertanyaan yang memang ini ditujukan kepada kategori lansia, di mana 5 pertanyaan ini adalah mengacu kepada kondisi kesehatan dan juga lebih ke kondisi fisiknya dalam rentang waktu beberapa hari terakhir. Bila mana lansia atau seorang lansia ini menjawab 3 saja dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh tim vaksinator begitu, maka lansia tersebut belum bisa diberikan vaksinasi atau harus ditunda terlebih dahulu vaksinasinya hingga jangka waktu yang memang nantinya disetujui oleh tim dokter dari lansia
tersebut. Nah, ini diharapkan sekali para lansia, warga lansia, masyarakat yang akan mengikuti atau mendapatkan vaksinasi ini menjawab jujur 5 pertanyaan yang diberikan oleh tim vaksinator demi menghindari adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan setelah diberikan vaksinasi nantinya. Maidop. Nah, kalau untuk di lokasi Anda sendiri, Anda di Pondokopi, apakah ada keluhan dari para lansia setelah divaksinasi? Oh, oke. Kalau keluhan sendiri hingga saat ini kami melaporkan dari pagi tadi setengah 9 dimulai di TK Al Muhajirin di RW 9 Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur. Ini belum ada yang mengalami keluhan setelah diberikan vaksinasi. Karena memang setelah diberikan vaksinasi menggunakan vaksin yang dari Sinovac begitu ya, CoronaVac. Ini harus diobservasi dulu di tempat ini selama 30 menit. Bila tidak ada apapun, tidak ada KIPI tadi, baru boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, begitu juga kami pantau hingga siang ini belum ada yang ditunda karena menjawab beberapa pertanyaan, 3 atau lebih pertanyaan dari 5 pertanyaan yang diajukan tadi. Karena memang kalau ditunda berarti belum bisa mengikuti vaksinasi hari ini dan mungkin harus mengikuti vaksinasi di layanan kesehatan karena memang akan dipantau juga terlebih dahulu maksud kami dengan dokter yang menangani lansia tersebut. Cerita sedikit mengenai vaksinasi di tempat ini, Maedop. Kenapa kemudian ini sepertinya kok di luar kategori 1 maupun kategori kedua ini ada di permukiman warga begitu. Memang warga ini untuk informasi juga ini bisa mengajukan. Ini adalah turunan kalau tadi saya bilang dari vaksinasi dinamis mekanisme 2 dari administrasinya. Warga bisa mengajukan bila mana ini ada lansia di sebuah kelurahan. Dan juga yang paling penting ini ada fasilitas yang mencukupi. Ini adalah inisiatif warga yang kemudian mengajukan ke puskesmas setempat dan juga dinas kesehatan setempat yang kemudian dikoordinir oleh tim Satgas COVID-19 di daerah ini bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan dan juga dinkes dan puskesmas setempat. Dan akhirnya didekatkanlah vaksinasi ke permukiman mereka. Ini juga berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh beberapa lansia yang sudah mengikuti vaksinasi dengan mekanisme 1 di layanan kesehatan di puskesmas di area Pondokopi ini menginformasikan bahwa mereka mengeluh karena yang pertama adalah khawatir karena bercampur dengan beberapa pasien lain dan juga yang kedua ini merasakan kelelahan karena ini waktu menunggunya sedikit lebih panjang di layanan-layanan kesehatan di tempat mekanisme 1 itu berlangsung. Kemudian dilihat dari beberapa unsur juga vaksinasi dari pagi tadi kami lihat lancar, kesiapan panitianya juga baik, beberapa pihak juga hadir di sini selain Satgas COVID-19, pihak-pihak dari TNI, Polri juga ikut mengatur, kemudian juga alurnya jelas karena alurnya ini dibagi jam-jamnya dan juga harinya agar menghindari kerumunan. Nah, untuk lebih jelas ini mengenai target dan berapa hari sih sebenarnya vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Pondokopi ini akan dilakukan. Berikut kami hadirkan terlebih dahulu, saudara, pernyataan petikan wawancara dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, yaitu Indra Setiawan. Pada hari ini sesuai dengan Insekda nomor 19 tahun 2021, kita melakukan vaksinasi dinamis khususnya pada lansia. Nah, untuk target dari RW 1 sampai RW 11 ini direncanakan kita lakukan selama 4 hari secara berturut-turut, yang mana sudah diatur jumlah kehadiran dari para lansia, per jamnya pun sudah diatur sehingga tidak terjadi kerumunan. Untuk targetnya ini kita sekitar hampir 2.000, yaitu 1.950 lebih. Jadi kami berharap selama 4 hari ini seluruh lansia yang ada di Kelurahan Pondokopi dengan bantuan Satgas COVID-19 di Kelurahan Pondokopi, kita bisa memberikan vaksinasi kepada seluruh lansia yang ada di sini. Tentunya kita harapkan ini dalam beberapa hari ke depan, kalau targetnya tadi 4 hari untuk memberikan vaksinasi atau memberikan vaksin kepada para lansia di Kelurahan Pondokopi di 11 RW tadi kalau kita dengarkan bersama, ini bisa berjalan lancar, kemudian juga tidak ada yang mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Dan langkah-langkah inisiatif seperti ini juga yang semoga juga bisa menginspirasi tempat-tempat lainnya selama fasilitas ini tersedia bisa mengajukan ke puskesmas dan juga dinas kesehatan di wilayahnya untuk mendekatkan area pemberian vaksinasi agar juga kemudian warga ini lebih merasa aman dan juga nyaman tentunya.
Maidop. Targetnya selama 4 hari ke depan nanti sampai dengan hari Jumat ya. Terima kasih Yanda dari Pondokopi dan kemudian saya akan beralih ke Rusmi yang ada di Medan Sumatera Utara. Rusmi, kalau persyaratan bagi warga lansia untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ada yang berbedakah? Nggak dengar apa-apa nih. Iya, Maidop dan juga saudara, di Kota Medan juga hari ini Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik juga melakukan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi kalangan lanjut usia. Tidak ada persyaratan yang terlalu rumit, Maidop dan juga saudara. Bagi masyarakat lanjut usia yang ingin melakukan vaksinasi ini cukup membawa kartu tanda penduduk, di mana sebelumnya peserta wajib melakukan pendaftaran online, di mana di pendaftaran online ini disediakan waktu, hari, dan jam berapa akan melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah kerumunan yang di mana vaksinasi ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Dan tahapannya ini sendiri, ini juga ada proses screening, di mana di proses screening ini sendiri juga ada seperti pemeriksaan tensi darah dan juga konsultasi begitu Maidop dan juga saudara. Dan kami informasikan bahwasanya vaksinasi ini perharinya disediakan 200 vaksin, sehingga ini hanya diperuntukkan bagi warga Kota Medan saja. Dan bagi para peserta yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, ini ada persyaratan khusus, yang ini harus membawa hasil pemeriksaan gula darah terakhir. Namun begitu juga harus melalui screening, yakni melakukan pemeriksaan tensi darah begitu, dan juga konsultasi dengan dokter dari Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut wawancara kami dengan Dr. Zainal Safri selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Pak, langkah-langkah apa aja dan data-data apa saja yang Pak yang dipersiapkan oleh para calon ini vaksinasi? Ya, ini kan karena lansia tentu banyak komorbid ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan hampir semua komorbid sudah bisa kita lakukan vaksinasi. Jadi sudah 1 juta lebih, hampir 2 juta mungkin sekarang cukup aman. Jadi rasanya tinggal diabetes kita cek ulang kalau memang ada diabetes, yang lain cukup aman. Ya, Maidop dan juga saudara, rencananya vaksinasi yang diperuntukkan bagi kalangan lanjut usia ini di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik ini rencananya dilakukan mulai hari ini, hari Senin, hingga hari Jumat nanti. Memang ada kemungkinan akan dilanjutkan proses vaksinasi, namun hal ini juga masih berkoordinasi mengenai ketersediaan vaksinasi dari Dinas Kesehatan, Maidop. Kalau di Medan sendiri ada keluhankah untuk warga lansia yang divaksinasi di sana? Kalau di Pondokopi tadi kan warga merasa agak lelah karena waktu menunggu yang cukup lama. Kalau di Medan, Rusmi? Ya, Maidop dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi hingga pukul 11.15 tadi, sebelumnya saya informasikan bahwasanya perharinya ini disediakan 200 vaksin dan tadi sudah ada 192 peserta yang sudah mendaftar, dan sejauh ini memang belum ada keluhan pasca diberikan vaksin. Namun tadi dari informasi yang kami terima ada 1 orang yang tidak diperbolehkan diberikan vaksin dikarenakan ini gagal pada tahapan proses screening dan setelah berkonsultasi dengan dokter. Begitu, Maidop. Baik, terima kasih. Laporan Anda langsung, Rusmi Haryani langsung dari Medan Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Irianda Mardanus dari Pondokopi Jakarta Timur. Terima kasih kawan-kawan.